warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bini'matillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu 'aidan شوم رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعد. Yang saya hormati pendidik dan tenaga pendidikan SMK Negeri 1 Kulon, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kulon, yang saya banggakan seluruh taruna dan taruni tingkat 1 dan tingkat 2, kelas 10 dan kelas 11, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah bini'matillah. Hari ini kita sudah melaksanakan ibadah saum selama 15 hari, jalan 16 hari. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan sehat, kesempatan untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan tahun ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul iman rahimakumullah. Hari ini saya menyampaikan materi dalam kegiatan pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMKN Negeri 1 Kulon, yaitu dengan tema persoalan-persoalan ketika kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ashabul iman rahimakumullah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Kemarin mungkin kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang arti puasa itu apa. Kemudian kalian juga sudah mengetahui apa syarat dan rukun untuk kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Hari ini Bapak diberikan tugas untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kita ketika kita sedang berpuasa. Apa saja? Yang pertama, ketika kita sedang syahur, kemudian adzan subuh berkumandang, boleh terus atau tidak nih makannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lupa niat, puasa Ramadannya sah atau tidak? Ya. Yang ketiga, ketika kita sedang puasa terus lupa nih, kita makan atau minum, bagaimana puasa kita? Sah atau tidak? Yang keempat, boleh tidak saat berpuasa kita disuntik, ya, atau diinfus. Nomor 5, bagaimana hukumnya sikat gigi saat berpuasa? Dan yang terakhir, apakah tidurnya orang berpuasa itu mendapat pahala? Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang akan kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat buat kita semua. Tetapi yang harus kita garis bawahi bahwa ketika nanti yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran, itu semuanya adalah hak Allah, ilmu Allah.
Tetapi ketika saya sampaikan ada sebuah kesalahan, itu adalah dari kebodohan saya pribadi. Ashabul iman rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam tema yang pertama, ketika sedang sahur gitu ya, kemudian kita mendengar suara azan. Kenapa umpamanya ya, kita capek nih, siangnya capek kerja gitu ya, kemudian lepas itu kita tertidur, bangun-bangun sudah mendekati waktu subuh. Nah, terus kita langsung tuh makan atau minum gitu ya. Nah, tetapi ketika kita sedang makan dan minum ya, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terdengar suara azan subuh. Bagaimana nih? Kita lanjut apa tidak? Nah, oke ya. Sebelum ke situ, nah, kita sekarang akan bahas dulu. Kenapa? Karena di Indonesia, nah, di Indonesia itu yang lazim bahwa kita itu mendengar kata imsak gitu. Ya. Jadi kita harus pahami dulu, jangan sampai nanti kita salah persepsi bahwa ketika imsak itu kita sudah tidak boleh makan atau minum. Ya. Nah, kita sekarang ilustrasikan seperti halnya lampu merah, ya, atau kalau kata orang Jawa itu namanya bangjo, abang ijo, gitu ya. Nah, di lampu merah itu kan ada 3 lampunya ya. Ada lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Nah, ini dalam hal bersahur, kita sahur. Nah, imsak itu adalah lampu kuning. Imsak itu lampu kuning. Jadi, ketika imsak itu bukan berarti kita sudah tidak boleh makan dan minum, ya. Nah, artinya apa? Nah, karena itu lampu kuning, artinya hati-hati. Kenapa? Tidak lama lagi akan nyala lampu merah. Dan ketika nyala lampu merah itu kita harus berhenti. Nah ya, jadi yang namanya imsak itu tidak wajib berhenti. Apa dasarnya ya? Nah, ini dasarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi, man hada ya'lamu anal imsak la yuhibbu illa qiblat tulu' wa annal mustahib ayyakuna bainahu wa bainat tulu' qadara qira'atu 50 ayah wa yaqdiru dhalika zamanan bi asrin diqaika taqriba. Ya, dari hadis tersebut diketahui bahwa imsak tidak wajib kecuali sebelum terbitnya fajar. Dan barang siapa yang mustahab ya, mensunahkan, hendaknya dilakukan antara sahur dan terbitnya fajar kira-kira 50 ayat, dan itu kira-kira 10 menit. Nah, artinya saat imsak itu masih ada tenggang waktu 10 menit menuju fajar. Nah, ini masih dibolehkan. Silahkan untuk makan dan minum. Kenapa? Belum terbit fajarnya. Jadi apa? Imsak itu kita pahami sekali lagi bahwa bukan waktu stop untuk sahur. Nah, tetapi kita harus hati-hati nih, ya. Nah, kalau bisa sunahnya sudah jangan makan atau minum. Kenapa? Takut tadi kita lupa saat kita sedang makan dan minum. Nah, datanglah waktu fajar. Nah, kemudian kita masuk kepada persoalannya, ya. Terus bagaimana? Nah, tadi kan masalahnya kalau kita sedang makan dan minum, ya. Kemudian tadi tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita gimana Pak nih? Lanjut atau tidak? Gitu ya. Nah, apakah harus dimuntahkan? Apa ditelan aja nih langsung nih? Kagok ya, sudah ada di tangan dan di mulut. Nah, ini sebenarnya ya permasalahan yang sering dibahas oleh para ulama ya. Ada beberapa silang pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan ketika kita sedang sahur ya,
dan kita sedang memegang makanan di tangan, ya, nah, kemudian terdengar suara azan, maka habiskan, habiskan, ya, karena mereka juga punya dasar, ya, punya dasar hadis Nabi, dan ini sahih lagi hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari At-Tirmizi. Bagaimana bunyi hadisnya? Idza sami'a ahadukumul nida'a wal ina'a ala yadihi fala yas'umu hatta yaqdi hajatuhu minhu. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika kalian mendengar azan, ya, kemudian kalian sedang memegang makanan di tangan, maka habiskan hajatnya. Artinya apa? Habiskan aja semua gitu. Nah, ini adalah hadis yang sahih. Permasalahannya adalah bukan pada hadisnya yang dhaif atau sahih, tetapi kita pemahaman tentang hadis ini mungkin kurang, ya. Nah, menurut para ulama, bukan hadisnya yang salah, tapi pemahamannya yang salah. Kenapa begitu? Nah, karena tadi kita kembali lagi ke Bang Jo, ya, ke lampu merah kalau kata orang kita, gitu ya. Nah, ini ketika tadi kuning imsak nih, ya. Nah, kita harus hati-hati nih. Nah, begitu merah, kita harus berhenti. Tek. Gitu. Artinya apa? Nah, begitu kalian sedang sahur, gitu ya, sedang sahur, nah, kemudian kalian mendengar adzan, nah, harus gimana, Pak? Ya, harus kalian mentahkan, tidak boleh dihabiskan. Kenapa? Ini akan membatalkan puasa kalian. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydi al aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kamu sekalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan silahkan, ya, kita mau makan, mau minum saat malam di bulan suci Ramadan itu, ya, dari maghrib sampai datangnya fajar, ya. Nah, ini berarti apa? Batasnya subuh itu, azan subuh itu adalah fajar. Kemudian, Pak, apa hubungannya dengan hadis tadi? Hadis tadi itu kan mengatakan kalau kita sedang memegang makanan, kemudian azan subuh, itu boleh. Nah, tadi, ya, Bapak katakan itu penafsiran hadisnya yang kurang sesuai, ya. Bahwa hadis yang tadi itu benar, gitu ya. Nah, tetapi kita harus melihat kebudayaan dari sebuah negara. Kalau di kita itu kan ada imsak, ada tanda imsak, gitu ya, bahwa kita harus berhati-hati ketika subuh mau datang, ditandai dengan imsak dulu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita sudah berhati-hati, udah imsak gitu ya, udah gitu. Tetapi di Saudi itu tidak ada imsak, ya. Makanya apa? Langsung adzan subuh sana. Nah, tetapi permasalahannya, ya, ini permasalahannya, ya. Ya, kita menerangkan tadi surat tadi, tafsir tadi, ya. Ini Wahab al-Zuhaili dalam karangannya Tafsir Munir menerangkan bahwa tadi katakan benang putih dan benang hitam adalah suatu kiasan. Yang dimaksud dengan benang putih yaitu waktu subuh, di mana waktu telah mulai tampak terang, gitu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan benang hitam adalah waktu malam.
Kemudian ia menjelaskan bahwa yang dimaksud waktu fajar dalam ayat tersebut adalah waktu fajar shadiq. Ya, makanya kita kalau di Bapak itu suka ada gini niatnya gitu kan, nawaitu syamal khadi an adai fardhi syahri ramadhani hadisan fi fardhi ta'ala. Niat insun puasa ing dinami sukiki saking anakani fardune ulan Ramadan ing tahun iki fardu karena Allah. Lan niat insun ngaker ing sakabehane perkara kang batalakan puasa awit metune fajar shadiq tumuka maring surupe srengenge ya. Nah, jadi begitu fajar shadiq datang itu sudah dimulai, sudah teng ya, tidak boleh makan dan minum. Nah gitu ya. Nah penjelasan ayat tersebut ya ini juga dijabarkan oleh sebuah hadis ya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. La yamna'ukumun adhana Bilal an sakhurikum fa innahu yanadhil Bilal bilail fakulu washrabu hatta tasma'u adhan ibni ummi maktum fa innahu la yu'adhinu hatta yatlu'ul fajr. Tidaklah azan Bilal mencegah untuk berhenti sahur-sahurmu sekalian. Sesungguhnya azan dia merupakan pertanda waktu malam untuk membangunkan orang. Maka makan dan minumlah kamu sekalian hingga kalian mendengar azan Ibnu Ummu Maktum. Sungguhnya ia tidak azan hingga ia azan ketika waktu fajar. Nah ini, jadi tadi hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maksudnya adalah azannya Bilal, azan pertama. Nah, jadi ketika kita dengar azan pertama, kita masih boleh itu di sana ya di Saudi. Ya, kenapa azannya Bilal itu untuk membangunkan orang? Jadi azan pertama namanya. Nah, tapi dalam hadis ini terangkan, nah, kalau sudah ada adanya Ibnu Ummu Maktum, nah ini harus berhenti. Kenapa? Ini sudah azan. Nah, ini ya. Dari keterangan ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita sedang sahur, ya anak-anak sahur gitu ya, minum kopi atau merokok gitu ya. Nah, tiba-tiba adzan subuh nih. Ya, kemudian harus berhenti. Kalau masih ada yang di mulut, muntahkan. Karena kalau tertelan itu akan membatalkan puasa kita. Nah, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua, ya. Kita santai saja ya. Kalau kita lupa niat, nah ini puasanya gimana nih? Sah atau tidak? Ya. Mungkin ya tadi karena kita capek gitu ya, kita habis kerja berat gitu, kemudian kita tertidur pulas ya, hingga kita lupa nih gitu ya. Baik ya, nah itu jadi ketika kita lupa karena kita kecapean gitu ya, tidur dan langsung sahur sehingga kita lupa berniat, bagaimana sih puasa kita dan bagaimana sih posisi niat ya untuk ibadah-ibadah orang Islam. Kita sudah familiar ya dengan sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Ya. Segala sesuatu amal itu bagaimana niatnya. Tentunya ini mengisyaratkan bahwa sangat penting apa itu niat. Ya. Posisi niat dalam sebuah ibadah kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ibadah Allah yang kita lakukan itu pembedanya adalah niat. Contoh ya. Nah, sekarang kita sedang melakukan perjalanan umpama. Dan kita sholat jamak nih, ya mau jamak takdim, mau jamak takhir. Kita contoh sholat jamak antara zuhur dan asar. Sholat itu dikerjakan dalam waktu yang sama dengan rakaat yang sama, umpamanya 4 gitu ya, dan dikerjakan di waktu yang sama. Nah, tetapi ini sholatnya berbeda.
Yang satu sholat zuhur, yang satu sholat asar. Apa pembedanya? Pembedanya adalah niat. Ya, nah ini kenapa sangat penting kedudukan niat dalam ibadah kita. Kemudian banyak sekali niat itu merubah dari apa-apa yang kita kerjakan. Contoh, banyak pekerjaan yang sifatnya duniawi tetapi bernilai ukhrawi. Begitupun sebaliknya, banyak ibadah yang sifatnya itu ukhrawi tetapi hanya menjadi ibadah duniawi belaka. Tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala apa-apa dari Allah. Ya. Contohnya adalah makan, minum. Makan minum itu kan kelihatannya sebagai ibadah yang sifatnya duniawi ya, untuk fisik kita ya, untuk menyuplai makanan ke tubuh kita sehingga kita sehat bisa beraktivitas. Tetapi makan dan minum akan menjadi ibadah yang sifatnya ukhrawi ketika diniati ya. Apa? Diniati bersyukur kepada Allah ya. Makanya kita selalu untuk diajarkan sebelum makan kita berdoa ya. Kenapa? Nah, ibadah duniawi ini akan menjadi ibadah ukhrawi. Begitu sebaliknya ya. Ibadah-ibadah ukhrawi yang kita lakukan ketika niatnya kurang baik ya, umpamanya ya pengen dipuji gitu ya, kemudian ya apa ya, pengen dilihat orang gitu ya, dan sebagainya lah gitu ya, tidak lillah. Nah ini akan menjadi atau bernilai menjadi apa, kegiatan yang hanya bernilai duniawi saja. Begitupun dengan saum. Nah, Pak lupa tadi ya, belum niat, gimana tuh puasanya, batal atau tidak, sah atau tidak gitu ya. Nah baik ya, mari kita simak sebuah hadis ya dari Ummul Mukminin Hafsah, an Hafsatu Ummul Mukminin radhiyallahu anha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitil siyam qabla al-fajri fala syiyama lahu. Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidaklah sah puasa itu. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim ya. Dari keterangan hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hafsah Ummul Mukminin, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ya, yang lupa niat ya, sampai datang waktu fajar, maka puasanya dianggap tidak sah. Ya, makanya ya, adat dan kebiasaan kita di Indonesia itu suka disatukan dengan sholat tarawih ya. Ketika kita selesai sholat tarawih baru kita berniat ya. Makanya bagi anak-anakku semua ya, kalau sholat tarawih begitu salam jangan langsung pulang, takut lupa niatnya ya. Dan ada separuh ulama itu apa ya, mensunahkan bahwa takut lupa gitu, maka niatnya itu disekalikan dalam 1 bulan ya. Nawi itu shamal qadi an adai fardhi syahri min jami'i yaumi ramadan hadhihi sanati fardhi ta'ala ya. Niat saya puasa ya dalam bulan suci Ramadan, dalam seluruh hari dalam bulan suci Ramadan ini, dalam tahun ini karena Allah ya. Jadi niatnya sekalian tuh
pada waktu tarawih pertama. Tapi yang lebih bagus kata para jumhur ulama, niat itu dilakukan dengan terus menerus setiap malamnya. Ya, untuk itu awas ya, jangan sampai kita tidak berniat sahur tapi tidak niat. Ya, makanya apa? Puasa kita tidak sah dan harus diqadha nanti di kemudian hari ya, setelah bulan suci Ramadan bayar. Kenapa? Ini tidak dianggap sebagai puasa. Gitu ya penjelasannya. Jadi mudah-mudahan kalian paham ya, jangan sampai kita lupa untuk niat ya. Nggak apa-apa ya, kita niat nih habis sholat tarawih, setelah itu kita makan, minum gitu ya, kita tidur gitu ya, tetapi kita sudah niat. Pokoknya niatnya adalah dari maghrib ya sampai fajar ya. Jadi silahkan gunakan waktu kita untuk niat. Niatnya boleh nggak Pak? Apakah niat itu diucapkan atau dalam hati ya? Nah, niat itu sebenarnya ada di dalam hati ya. Nah, melafadzkannya itu adalah sunnah. Tetapi nah, kita ketika melakukan itu kita sudah meyakini bahwa kita sudah niat ya. Nah, makanya Pak, kalian juga ketika niat itu kerentek ya. Kata orang Jawa itu ngerentek dalam hatinya, mengucapkan dalam hatinya bahwa saya besok niat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dalam di tahun ini karena Allah. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini juga dapat memberikan pengetahuan untuk kita semua, untuk jangan lupa untuk berniat puasa di bulan suci Ramadan ini atau puasa wajib. Nah, terkecuali puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah boleh ya, setelah subuh pagi hari ya sampai waktu zuhur. Yang terpenting adalah saat zuhur subuh sampai zuhurnya belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ya, apa saja gitu. Nah, umpamanya ya kita kagok nih gitu ya, nah habis kerja atau gimana lupa nih sarapan atau apa sampai jam 11, terus kita niat mau puasa aja, insya Allah sah puasanya ya. Tetapi untuk puasa wajib di bulan suci Ramadan, niat itu menjadi hal yang wajib karena salah satu rukun dari berpuasa di bulan suci Ramadan adalah niat ya. Maka dari itu jangan sampai lupa mengucapkan niat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan bahasan tentang permasalahan yang ada pada saat kita berpuasa Ramadan. Yang selanjutnya adalah pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita sedang berpuasa kemudian kita lupa sampai makan gitu ya, sampai minum, bagaimana Pak puasa kita, batal apa tidak, boleh dilanjutkan atau tidak? Anak-anakku semua, manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi ya wajar kalau memang ada yang lupa, tetapi jangan sampai lupanya itu dilupa-lupakan gitu ya, padahal ingat gitu, pura-pura lupa. Nah, tetapi kalau benar-benar lupa saat kalian berpuasa kemudian kalian makan dan minum, maka puasa kalian tetap sah ya, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah yang bunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasya wa huwa sha'im fa'akala aw syaraba falyutim shaumahu fa innama at'amuhu Allah wa saqah. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa kemudian ia makan atau minum sedangkan ia berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan atau meneruskan puasanya. Sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Nah ya, artinya ketika kita sedang berpuasa terus kita lupa, nah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Tetapi awas, tadi ingat ya, lupa bukan pura-pura lupa ya. Jadi ketika kita sedang puasa lupa, maka itu adalah nikmat, teruskan puasanya ya, karena itu sah
dan tidak membatalkan puasa. Baik ya. Nah, itu permasalahan yang selanjutnya. Kemudian ada lagi, Pak, bagaimana hukumnya ketika kita sedang berpuasa terus disuntik atau diinfus? Masalah ini seperti masalah yang tadi Bapak sampaikan, ini masih khilaf ya. Banyak ulama yang berpendapat tentang hal ini gitu ya. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa disuntik itu kan ada dua, gitu kan ya. Ada suntik yang isinya obat untuk menyembuhkan penyakit, dan ada juga yang disuntik untuk vitamin atau suplemen makanan. Nah, ulama sepakat kalau suntik yang isinya untuk obat itu tidak membatalkan puasa ya, atau kita divaksin gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau suntikannya itu adalah suntikan suplemen makanan supaya kita kuat, tidak lapar ya, kita tidak ngedrop, nah ini para ulama bersepakat itu membatalkan puasa. Tuh ya. Kemudian bagaimana hukumnya diinfus? Nah, kalau diinfus itu hukumnya batal ya. Karena infus itu mengandung cairan garam dan di dalamnya terdapat sari-sari makanan ya. Makanya para ulama sepakat kalau diinfus itu membatalkan puasa. Nah gitu ya, walaupun tidak melalui lubang yang 5 yang gitu kan ya. Karena pada hakikatnya yang membatalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5. Lubang apa aja? Lubang mulut gitu ya, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Nah, tetapi dalam kasus infus ini para ulama sepakat bahwa itu batal. Kenapa? Yang dimasukkan ke dalam tubuh kita walaupun tidak melalui lubang yang 5 itu, tetapi di dalam infus terdapat zat-zat makanan yang bisa membuat tubuh kita nyaman gitu ya. Puasa orang di infus itu kan walaupun nggak makan seharian santai saja kuat gitu ya, karena dia sudah terisi oleh sari-sari makanan yang nanti langsung masuk ke dalam lambung. Nah gitu ya. Nah itu jadi tidak infus itu membatalkan puasa. Lagian kalau kita lagi sakit gitu ya, infus lagi sakit, kan Allah juga sudah memberikan keringanan ya. Kenapa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Nah, kata Allah ya, kita diwajibkan berpuasa seperti kaum-kaum sebelum kita gitu ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kapan itu? Pada hari yang telah ditentukan ya. Jadi dalam Quran tidak menyebutkan 1 bulan ya, tetapi hari yang telah ditentukan. Karena dalam 1 bulan itu kan ketika berpuasa ada yang 30, ada yang 29 hari. Nah, tetapi kata Allah, faman kana minkum maridon. Nah, kalau di antara kalian ada yang sakit gitu ya, aw ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti ya di hari-hari yang lainnya setelah bulan suci Ramadan. Nah, jadi apa? Tadi kalau kita diinfus karena sakit ya sudah buka saja. Itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi kalau untuk suntik ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh adalah suntik untuk obat, yang tidak boleh atau membatalkan puasa adalah suntik suplemen, suntik vitamin. Tapi kalau kasus infus itu jelas para ulama sepakat puasanya batal. Wallahu a'lam. Ya. Nah, selanjutnya permasalahannya adalah
Oh iya ya, gini, Bapak lupa tadi bagaimana sholat duha kalian, ya. Mudah-mudahan kalian tadi sholat duha dulu ya, 4 rakaat. Ya, untuk apa? Membiasakan diri kita taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika pagi hari kita ingat Allah, ya. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa kita itu butuh Allah. Allah adalah segalanya buat kita. Bapak sering ngomong kepada kalian bahwa ingat, yang menyebabkan kesuksesan kalian, keberhasilan kalian itu bukan otak kalian, bukan kehebatan kalian, tetapi juga ada apa? Takdir Allah, itu nomor satu. Untuk itu jangan berhenti kita untuk memohon kepada Allah, ya. Pagi-pagi kita sholat duha, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mudawamah untuk melakukan sholat duha, ya. Karena kata Rasulullah, 2 rakaat duhamu adalah apa? Sebagai pelebur dosa-dosamu, walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Mudah-mudahan dengan kita mudawamah gitu ya, melaksanakan sholat duha, Allah selalu memberikan maghfirah kepada kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik ya, kita lanjutkan. Sebelum ke yang selanjutnya, Bapak ini tambahan, Pak, kalau tetes mata gimana gitu ya? Kita sedang puasa pakai motor gitu, aduh pergi gitu, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau tetes mata itu boleh Pak, tetapi kan ada kalau kita melakukan tetes mata suka ada rasa pahit gitu ya ke tenggorokan gitu, kan itu kan berarti tidak boleh. Nah, para ulama sepakat bahwa rasa pahit di tenggorokan itu bukan karena ada aliran ke sini gitu, tetapi karena memang ada rembesan yang apa ya, rasa dari apa ya, dari tetes mata itu, sehingga memang apa ya, terasa pada tenggorokan, tetapi itu bukan rasa gitu, kata ulama itu ya, bukan sebuah rasa seperti makanan gitu, pahit gitu ya. Nah, karena kalau rasa makanan, para ulama sepakat itu adanya di lidah gitu ya. Kalau sudah masuk ke sini itu ya, nah itu sudah tidak ada lagi. Jadi seperti yang Bapak tahu bahwa tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Baik, Pak, selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya bagaimana Pak hukumnya sikat gigi atau siwak? Ya. Baik, siwak dan sikat gigi itu 2 hal yang berbeda. Ya, kalau siwak itu kan pakai kayu gitu ya, biar kayu yang kering gitu ya, digigit sama kayu gitu. Tetapi kalau sikat gigi itu pakai pasta, kalau kita bilang odol gitu ya. Nah, para ulama bersepakat kalau sebelum waktu zuhur boleh, ya, boleh, silahkan ya. Nah, tetapi setelah waktu zuhur itu hukumnya makruh ya. Jadi disunahkan tidak sikat gigi setelah zuhur ya, apalagi jam 2 ya. Aduh, mulut kita sudah mulai bau-bau nih gitu ya. Nah, supaya fresh lagi, segar lagi, kita sikat gigi pakai pastanya yang peppermint gitu. Untuk sikat gigi begitu gitu ya, serasa kita ada saljunya gitu di sini ya, harum. Nah, ini para ulama sepakat tidak boleh, hukumnya makruh ya, tetapi memang tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Lebih baik tidak dilaksanakan ketika kita sedang berpuasa ya, kecuali boleh ya, disunahkan kalau mau sikat gigi itu setelah makan sahur sebelum fajar ya. Sikat gigi mau setelah imsak gitu ya, menjelang subuh sambil wudhu kita sikat gigi supaya apa? Saat pagi itu kita udah fresh. Itu ya, wallahu a'lam. Pas selanjutnya Pak, terakhir mungkin ya, ini sih bagaimana Pak hukumnya? Katanya kalau tidur di bulan suci Ramadan itu mendapat pahala ya. Jadi banyak kita yang menjadikan alasan kalau bulan suci Ramadan itu mendingan tidur gitu ya, kalau mas enak. Emang enak sih gitu ya. Nah, banyakan itu anak-anak itu malamnya tidak tidur tuh ya, pada main gitu, ada yang main bola, ada yang apa, wah ramai semua itu ya, sampai waktunya sahur, kemudian dia sahur, nah pada tidur gitu ya, sampai nauzubillah lupa sholat subuh. Mudah-mudahan kalian tidak ya.
Apa percaya kalian tidak seperti itu? Ya. Akhirnya apa? Dia tidur terus tuh. Ketika dibangunin, bangun bangun bangun. Dia tuh sambil merem gitu ya. Kan puasanya orang puasa itu kan apa, tidurnya orang puasa itu kan ibadah gitu ya. Nah, ini para ulama sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran ya untuk meyakinkan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kalau kita bisa berbuat, kalau kita bisa bangun untuk melaksanakan sesuatu yang lebih manfaat, kenapa tidak? Kenapa harus tidur saja? Ya, bukannya dilarang, tetapi kalau ada yang lebih berfaedah, kalau tidur aja kan unfaedah gitu, kurang faedahnya. Tetapi kalau kita beraktivitas, ya membantu orang tua, kemudian ya kita belajar gitu, itu lebih bermanfaat buat kita ya. Jadi sekali lagi yang menyatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, itu hadisnya lemah, tidak bisa kita jadikan sandaran. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Bapak menyampaikan, mudah-mudahan ketika ada kebaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi pengetahuan buat kita. Sekali lagi, ketika apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah hak Allah, itu adalah ilmu Allah. Tetapi ketika ada kesalahan, itu adalah dari kebodohan saya pribadi. Mohon dimaafkan atas apa-apa yang saya sampaikan ketika ada yang salah. Akhirnya semoga kalian semua dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah menguatkan kita untuk selalu sehat ya, untuk selalu kuat melaksanakan ibadah saum sampai nanti datang hari kemenangan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih kepada kalian semua dan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga amal baik bapak-bapak dan ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.